Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi hadis dalam Sunan Tirmizi, yaitu hadis nomor 1398 di dalam kitab makanan, bab dimakruhkan menyantap hewan yang bertaring dan bercakar. An Jabir qal harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yauma Khaybaral humural insiyata waluhumal bighal wa kulla zinabin min sabai wajimihlabin min tairi. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni pada hari Khaybar mengharamkan daging keledai tunggangan, daging bigal, setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki cakar. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengharamkan memakan daging keledai tunggangan atau keledai jinak. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 3582 dan di dalam Sunan Nasa'i 4263 dan di dalam Sunan Ahmad 13.939. Kemudian diharamkan juga daging bigal, setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki cakar. Hadis yang selanjutnya nomor 1399 masih di dalam kitab makanan, bab dimakruhkan menyantap hewan yang bertaring dan bercakar. Hadis ini dihasankan oleh Nasiruddin Al-Albani. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama kulla zinabin min siba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan setiap binatang buas yang bertaring.
Qala Abu Isa haja hadisun hasan. Berkata Abu Isa bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Wal amalu ala haja inda aksari ahlil ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa huwa qaulu Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan menjadi pedoman menurut kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain mereka ini menjadi pendapat Abdullah bin Al-Mubarak, As-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i nomor 4250 dan 4251, dan juga Imam Ibnu Majah nomor 3224. Jadi dalam hadis ini diharamkan untuk memakan binatang buas yang bertaring. Selanjutnya hadis nomor 1400. Hadis ini derajatnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Yaitu kitab makanan, bab potongan daging adalah bangkai. An Abi Waqidin Laisi dari Abu Waqid Al-Laisi qal, dia berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata wa hum yajubbuna asnimatal ibili wa yaqta'una al-yatil ghanam. Faqala ma quti'a min bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitatun. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang biasa memotong punuk unta dan bagian dari badan kambing. Maka Nabi SAW bersabda, bagian apa saja yang diambil dari binatang yang masih dalam keadaan hidup, maka itu adalah bangkai. Jadi tidak boleh memakan daging hewan yang halal dimakan tanpa disembelih, seperti mengambil punuk unta, sedangkan untanya tidak disembelih, masih dalam keadaan hidup. Maka ini adalah haram dan dagingnya dianggap sebagai daging bangkai. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud nomor 2475 dan Ibnu Majah nomor 3207 dan Imam Ahmad 20.897. Alhamdulillah. Selanjutnya hadis nomor
1402 hadis sahih. Alhamdulillah. Yaitu dalam kitab hukum-hukum dan faidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Bab membunuh cicak. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala wazagatan fit darbatil ula kana lahu kaza wa kaza hasanatan fa in qatalaha fi darbatis saniyati kana lahu kaza wa kaza hasanatan fa in qatalaha bi darbatis salisati kana lahu kaza wa kaza hasanana. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cicak dengan sekali pukul, maka ia akan mendapat pahala sekian dan sekian. Jika ia membunuh pada pukulan kedua, maka ia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Dan jika ia membunuh pada pukulan ketiga, maka ia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Kemudian hadis nomor 1403. Hadis sahih hukum-hukum, masih dalam kitab hukum-hukum dan faidah, bab membunuh ular. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtulul hayati waqtulu jatufiyatain wal abtara fa innahuma yaltamisani al-basar wa yusqitanil hubla. Qala wa fil bab an Ibni Mas'ud wa Aisyata wa Abi Hurairah wa Sahli bin Sa'din qal Abu Isa haja hadisun hasan sahih. Wa qad ruwiya an Ibni Umar an Abi Lubabah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ba'da zalika an qatli jinnanil buyuti wa hiyal awamiru wa yurwa an Ibni Umar an Zaid bin Khattabi aidan wa qal Abdullah bin Mubarak innama yukrahu min qatlul hayati allati takunu daqiqatan ka'annaha fiddatun wala taltawi fi misyatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah semua ular yang berbisa dan yang berekor pendek, karena keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar dari Abu Lubabah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu melarang dari membunuh ular rumah yang berada dalam rumah. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, dilarangnya membunuh ular itu adalah ular yang mempunyai garis tipis seperti perak dan tidak berkelok saat berjalan.
Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari nomor 3054, Imam Muslim 4140 dan 4141. Kemudian hadis selanjutnya nomor 1404. Di dalam kitab Hukum-Hukum dan Faidah bab membunuh ular. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li buyutikum ummaran faharriju alaihinna salasan fa im badalakum ba'da zalika minhunna syai'un faqtuluhunna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di rumah-rumah kalian ada penghuninya, yaitu jin yang berupa ular, maka mintalah mereka untuk keluar sebanyak 3 kali. Jika setelah itu mereka tetap terlihat, maka bunuhlah mereka. Hadis selanjutnya nomor 1406, hadis sahih dalam kitab Hukum-Hukum dan Faidah bab membunuh anjing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula annal kilaba ummatum minal umam la amartu bi qatliha kullaha fa'tulu minha kulla aswada bahim. Wa yurwa fi ba'dil hadis annal kalbal aswadal bahima syaitanun wa kalbul aswadul bahimul ladzi la yakunu fihi syai'un minnal bayat wa qad kariha ba'du ahlil ilmi saydal kalbil aswadil bahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku akan perintahkan untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat. Dalam sebagian hadis diriwayatkan bahwa anjing yang berwarna hitam pekat adalah setan. Dan anjing yang berwarna hitam pekat adalah anjing yang tidak memiliki warna putih sedikit pun. Dan sebagian ulama memakruhkan hasil buruan dari anjing yang berwarna hitam pekat. Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 2462, Imam Tirmizi 1410, Imam Nasa'i 4206. Hadis selanjutnya 1407. Hukum-hukum dan faidah, yaitu bab siapa yang memelihara anjing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maniktaniya kalban aw takhaja kalban laisa bidorin wala kalba masyiatin naqasa min ajrihi kulla yawmin kiratan. Wa qad ruwiya an nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala au kalba zar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing atau mengambil anjing tanpa ada kebutuhan, tidak juga anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, maka dalam setiap hari pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirat. Telah diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, atau anjing untuk menjaga kebun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5058. Dalam hadis Bukhari disebutkan, barang siapa memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap hari. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis 5058, 5059 dan 5060. Jadi barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk satu keperluan, yaitu seperti menjaga ternak atau untuk menjaga kebun, atau untuk berburu, maka pahala kebaikannya akan berkurang setiap harinya sebanyak 2 qirat. 1 qirat itu semisal atau sebesar gunung Uhud. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis nomor 1408, hadis sahih. Kitab hukum-hukum dan faidah. Bab siapa yang memelihara anjing. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilabi ila kalba saydin aw kalba masyiatin qal kilalahu inna Aba Hurairah kana yaqul aw kalba jar'in faqal inna Aba Hurairah lahu jar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga ternak, atau anjing untuk menjaga tanaman. Ibnu Umar menjawab, karena Abu Hurairah memiliki tanaman. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor 2934 dan 2937 dan Imam Nasa'i 4204. Hadis selanjutnya nomor 1409. Hadis sahih. Kitab hukum-hukum dan faidah, bab siapa yang memelihara anjing.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man ittakhaja kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in in taqassa min azrihi kulla yawmin qiratun wa yurwa an Ata'i bin Abi Rabahin annahu rakhassa bi imsakil kalbi wa in kana lirrajuli satun wahidatun wa in kana lirrajuli satun wahidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga ternak atau untuk berburu atau untuk menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang 1 qirat setiap harinya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari nomor 5059, 5060 dan Imam Muslim 2940. Nomor hadis 1410, hadis sahih kitab hukum-hukum dan faedah, yaitu bab siapa yang memelihara anjing. An Abdullah bin Mughaffal qal Alhamdulillah inni lamimman yarfa'u a'sana sajarati an wajhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu faqal laula annal kilaba ummatun minal umam la amartu biqatliha fa'tulu minha kulla aswada bahimin wa ma min ahli baitin yartabituna kalban ila naqasa min amalihim kulla yawmin qiratun ila kalba saydin au kalba harsin au kalba ghanam. Dari Abdullah bin Mughaffal ia berkata, sungguh aku termasuk orang yang mengangkat dahan pohon dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku akan perintahkan untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat, dan tidaklah penghuni rumah memelihara anjing kecuali pahalanya akan berkurang 1 qirat setiap harinya, kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga tanaman atau anjing untuk menjaga kambing ternak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 2462, Nasai 4206, Imam Ibnu Majah 3196. Hadis selanjutnya nomor 1411, hadis sahih kitab hukum-hukum dan faidah, bab menyembelih dengan tongkat dan lainnya.
Qultu ya Rasulullah inna nalqal aduwa gadan wa laysat ma'ana mudan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anharat dama wa zukira smullahi alaihi faquluhu malam yakun sinnan au jufuran wa sa'u hadda sukum anjalika ammasinu pa'ajmun wa amma jufuru pamuddal habasa. Wal amal ala hadza inda ahlil ilmi la yarawna an yuzakka bisinnin wala bi asmin. Wahai Rasulullah, besok kami akan bertemu dengan musuh sementara kami tidak memiliki pisau tajam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Selama yaitu alat pemotong tersebut bukan gigi atau kuku. Dan akan aku jelaskan kepada kalian tentang hal itu. Adapun gigi karena ia adalah termasuk tulang, sementara kuku adalah alat pemotong orang-orang Habasyah. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Mereka tidak membolehkan menyembelih dengan menggunakan gigi dan kuku. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari nomor 2308, Imam Bukhari 5117, Imam Abu Daud 2438. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mentadabburi hadis dalam Sunan Tirmizi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.